Salam saudara yang diberkati Tuhan. Malam yang sangat diberkati ini, kembali saya mau berbagi akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari dua bagian pembacaan. Yang pertama di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-30, di mana Yesus berkata bahwa Yesus tidak dapat melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri, dan Yesus akan datang untuk menjadi hakim bagi dunia ini. Dan penghakiman yang datang daripada Yesus adalah adil. Dan Yesus juga berkata bahwa Yesus sendiri tidak dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya, tapi Yesus, dia akan melakukan segala sesuatu dari Dia atau Bapa atau Allah yang mengutus dia atau mengutus Yesus. Yang berikutnya saudara akan saya bahas dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, yang berkata bahwa setelah Yesus mendekati mereka, Yesus berkata kepada mereka bahwa kepadanya atau kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita dari non-kekristenan atau bukan yang beragama Kristen, akhir-akhir ini banyak menyerang iman kekristenan kami. Saya merasa terpanggil untuk menjelaskan kebenaran ini. Mereka mengatakan bahwa Yesus hanya diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang manusia biasa, dan dia bukan Tuhan. Yang ingin saya katakan bahwa kalau Yesus hanya diutus sebagai seorang nabi, sebagaimana manusia biasa, sebagaimana nabi yang mereka percayai, mereka anuti, Yesus tidak layak untuk disembah sebagai Tuhan. Tapi kenapa Yesus disembah sebagai Tuhan? Untuk kalangan kekristenan. Nah, mereka merujuk pada ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes tadi. Ayat yang kelima pasal yang ke-30. Di situ mengatakan dengan jelas Yesus tidak dapat melakukan segala sesuatu kecuali melakukan kehendak Dia yang mengutus Yesus. Firman inilah yang salah satunya merujuk untuk mereka mengatakan bahwa Yesus juga diutus sebagaimana nabi-nabi yang lain. Yang ingin saya katakan bahwa kita tidak bisa membahas sebuah ayat, mencomot terus menjadikan itu alat bagi kita untuk menyerang iman kekristenan saudara-saudara kita yang lain. Kita pun harus paham bahwa di bagian keseluruhan Alkitab ada ayat-ayat lain yang juga menjadi rujukan bagi kita atau dasar pijakan bagi kita untuk memberikan penjelasan bagi kita, sehingga kita jangan seperti orang paling berhikmat, orang paling mengerti. Yang dapat saya contohkan, saya buktikan apa yang saya perkatakan pada malam hari ini seperti ayat yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Pesan saya malam hari ini, saudara-saudara yang non-Kristen, saudara tolong dibacakan dan semoga memahami. Ayat itu mengatakan bahwa kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Dan ingin saya tekankan bahwa kalau Yesus hanya seorang manusia biasa, Yesus hanya seorang nabi, sebagaimana yang saudara tuduhkan, saudara katakan, yang saudara paksakan iman kekristenan kami untuk mempercayai itu, berarti Yesus sebagai manusia biasa dan hanya sebagaimana nabi yang Anda miliki dalam kepercayaan Anda, dalam ajaran Anda, dalam agama Anda. Firman hari ini Matius pasal 28 ayat 18 boleh saya katakan dibatalkan. Karena seorang nabi biasa tidak mungkin dia memiliki kuasa di sorga. Seorang nabi, dia hanya punya pengaruh, dia hanya punya kuasa di bumi ini. Dia tidak akan memiliki kuasa di sorga sebagaimana di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Jadi Yesus adalah Tuhan, sehingga kepadanya Bapanya telah memberikan kuasa baik di bumi dan di sorga. Dan di sorga kelak Yesus diberikan kuasa untuk menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Disitulah kita mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita buat selama kita hidup di dalam dunia ini. Semoga firman ini bermanfaat dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.